Kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fam IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famer, terima kasih sudah mendukung kami, jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita masih akan membahas tentang isu energi terbarukan. Selama beberapa hari terakhir kami terus membahas itu seiring dengan dilaksanakannya konferensi PBB tentang perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia. Dan hari ini kita akan membahas tentang kelistrikan berbasis energi terbarukan. Karena energi untuk konsumsi listrik termasuk kebutuhan yang sangat besar di setiap negara, termasuk di Indonesia, selain juga untuk BBM kendaraan. Kita akan membahas tentang kelistrikan berbasis energi terbarukan bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama, narasumber tetap Covidonomics, Dr. Iman Sugema, ekonom dari Fam IPB University. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik, Famers sekalian. Baik, dan narasumber berikutnya adalah Komisaris PT PLN Persero, Mas Eko Sulistyo. Apa kabar, Mas Eko? Baik, selamat malam, Mas. Baik. Ya, Mas Eko, jadi apa sebenarnya sih, bagaimana sih sebenarnya rencana PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi primernya itu bakal seperti apa? Ya, memang komitmen Paris ya, kesepakatan Paris sebelum Glasgow kan ada pertemuan di Paris 2015 yang itu sudah mengikat ya, tidak sebatas komitmen karena pemerintah sudah memasukkannya di dalam sistem hukum nasional kita, yaitu Undang-Undang 16 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. Nah, komitmen di sana kan ada untuk penurunan emisi karbon sebanyak 29% untuk dengan kemampuan sendiri, dan kemudian 41% dengan bantuan internasional. Dan ini sebenarnya tidak berubah dalam pertemuan di Glasgow kemarin, tidak berubah, dan seluruh janji nasional atau yang disebut dengan NDC ya, itu pun juga tidak berubah, konfigurasinya tidak berubah, cuma substansinya ditambahkan. Dan disitulah kemudian salah satu sektor ya, kan tidak hanya sektor energi, ada sektor kehutanan dan sebagainya. Nah, sebagai bagian dari sektor energi, tentu PLN menyiapkan satu roadmap, satu peta jalan untuk menuju netral karbon yang sudah disampaikan juga oleh Presiden. Kemudian juga tadi saya mendapatkan bahan dari paparan salah satu direktur PLN yang disampaikan di Glasgow soal penguatan narasi soal netral karbon yang menuju netral karbon 2060. Nah, ini sebetulnya artinya apa? Bahwa kita selain komitmen untuk menurunkan emisi dengan roadmap itu di sektor energi kelistrikan, tapi kita juga melihat memang ada pergeseran, sudah ada pergeseran yang jauh sebetulnya sebelum Glasgow itu, pergeseran di pasar energi. Nah, mana kemudian komitmen ini buat negara-negara, dan itu kemudian diulangi sebetulnya di Glasgow, misalnya di G20 itu mereka sudah menanggalkan lagi upaya untuk membiayai misalnya PLTU atau pembangkit yang di-generate dari energi primer seperti batu bara ya, atau fossil oil, energi panas. Kira-kira itu dasarnya pemerintah atau PLN dalam hal ini kemudian membuat transisi lah. Ini tahapan roadmap ini kan sebenarnya tahapan transisi kita menuju penggunaan energi atau terutama listrik yang lebih green, lebih bersih, kira-kira begitu.
Jadi penurunan emisi karbon 29% oleh PLN sendiri, dibiayai sendiri maksudnya, Ya. 41% oleh bantuan internasional, pembiayaan internasional, 60% ya totalnya. Ya. Dan itu yang akan direncanakan sampai 2060. Ya, ya. Nah, cuma kemudian artinya bahwa PLN ini kan bagian dari satu sektor. Ada sektor-sektor tadi, misalnya sektor kehutanan, ya, sektor lahan, kemudian energi kan juga ada sektor yang lain juga. Ini sektor kelistrikan. Ya. Nah, sektor kelistrikan tentu kemudian kita hari ini hampir masih 80% ya, kelistrikan kita masih didasarkan pada energi panas, terutama batu bara ya. Ada juga diesel, kemudian masih juga ada sebagian gas dan sebagainya. Tapi juga EBT, energi terbarukan juga sudah ada, PLTA misalnya, kemudian beberapa pembangkit juga masih disiapkan. Dan kemudian langkah masyarakat ya, langkah masyarakat untuk misalnya membuat solar panel atau panel surya di rumah-rumah, ini kan juga sekarang ruangnya lebih diperlebar ya. Dengan SDM yang terbaru, kemudian SDM yang terbaru itu ekspor impornya kan sedang. Artinya apa? Kalau kita pasang rooftop panel di rooftop itu kalau kemudian disalurkan ke PLN, ya, on grid di PLN, itu kita nggak kebebanan, masyarakat tidak kebebanan. Kalau yang kemarin sebelumnya kebebanan. Kalau kita setor misalnya 100%, itu kemudian dikembalikan listriknya ke kita, itu hanya 65%. Karena memang ada pembiayaan soal transmisi dan sebagainya lah. Nah, ini sekarang kan tidak 100% dikembalikan 100%. Jadi artinya sebenarnya ini langkah maju untuk mempercepat sebetulnya. Tetapi di satu sisi tentu kemudian kan semua orang harus tahu lah, kalau ketitipan itu pasti ada pembiayaannya. Nah, ini yang kemudian sebetulnya ini satu langkah apa ya? Kalau menurut saya satu bentuk insentif sebetulnya supaya rooftop panel di masyarakat itu cepat berkembang. Ya. Nih, jadi tadi Mas Eko mengatakan sampai 2060 peta jalan itu disusun. Betul. Lalu kemudian ada lagi rencana mix energi yang sampai 2025 menargetkan meningkatkan energi terbarukan dari yang sekarang 11% menjadi 23%. Itu bagian dari sana atau bagaimana itu, Mas? Ya, itu satu tahapan bauran energi itu. Memang ada satu pentargetan untuk tahun 2025 sebesar 23% kan. Ya. Nah, sekarang memang angkanya masih di sekitar 11%. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa untuk mencapai kemudian 23% tadi, ya, dengan sekarang ini sudah tahun berapa ini? Sebentar lagi 2022 kan. Sekarang udah ya 2022 lah besok. Kira-kira maksimal hanya 3 tahun, sehingga perlu ada upaya-upaya mempercepat tadi. Nah, tadi salah satunya adalah mempercepat sebetulnya kan ini di masyarakat kita ini kan sifatnya masih lifestyle ya. Misalnya orang dan sebagainya itu kan masih gaya hidup sebetulnya. Belum semuanya. Tapi paling tidak kemudian dengan langkah tadi pembebanan sistem ekspor impornya 100%, tentu masyarakat akan lebih cepat, tidak merasa kemudian biayanya masih mahal atau kemudian justru kita kena itu kan kalau orang kayak semacam denda lah. Kalau kemudian saya harus on grid ke PLN tapi kemudian dikembalikan 5%. Ya. Tapi ini sekarang 100%. Nah, ini upaya mempercepat tadi transformasi ke bauran energi yang 23%. Nah, tentu ada langkah-langkah yang lain. Langkah lain. Ya. Sebentar Mas Eko. Jadi ini yang sampai 2025
mempercepat jadi 23%, itu juga peran PLN cukup banyak, dan itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang sampai 2060 itu tadi. Ya, Jadi berapa pembiayaan yang disiapkan oleh PLN untuk yang 2023, dan bagaimana pula yang untuk sampai ke 2060 itu tadi? nah itu yang hari ini ya, hari ini tadi sore tadi saya dapat kiriman bahan dari Glasgow itu, memang untuk sampai 2060 cukup besar ya. Karena itu sebenarnya kan nanti ekuivalennya dengan jumlah karbon emisi per tonnya yang harus dikonversi kan. Ya. Jadi untuk sampai 2060 itu ada 900 juta ton emisi ya, ekuivalen, CO2 ekuivalen. Nah, sementara sekarang ini secara internasional per 1 ton satu ton Karbon? emisi itu kan sekitar 35 sampai 40 US dollar. Nah, kira-kira kan cukup besar itu kalau misalnya dikalkulasi. Tapi data yang tadi disampaikan oleh PLN itu mencapai 500 US dollar. Jadi berapa triliun itu? Mungkin hampir itu 700 $35 miliar itu. Ya, ya, satu tonnya ya. Satu ton ekuivalen. Ya. Nah, tadi saya dapat angkanya itu di angka 500 miliar US untuk pembiayaannya. Nah, tentu ini misalnya untuk sampai tahun 60 ya, 2060 ya. Tentu ini sangat membutuhkan dukungan banyak pihak. Ya, banyak pihak itu satu paling tidak pemerintah. Nah, kenapa? Karena upaya untuk melakukan transisi energi di sektor kelistrikan itu kan base-nya juga teknologi. Ya. Base-nya adalah teknologi. Karena apa? Misalnya untuk melakukan transisi penggunaan carbon capture, teknologi carbon capture, atau kemudian penggunaan baterai dan sebagainya. Karena kan posisi energi terbarukan misalnya dari angin, dari matahari dan sebagainya kan itu tidak seperti batu bara. Ya. Ada intermittennya. Nah, itu yang kemudian harus dijaga oleh sistem teknologi storage itu. Nah, itu yang harus ada investasi baru di sana. Jadi kalau sampai 2060 itu yang diperlukan 500 miliar dolar. Ya. Ya. Kalau sampai 2025 nanti? Kalau itu schedule-nya kan ada, misalnya yang terbaru untuk sampai 2030 ya, sesuai dengan deklarasi di Glasgow tadi ya. Ya, 148 US dollar. Nah, itu melalui beberapa inisiatif ya. 148 juta miliar US dollar. Ya. Itu capex yang harus dikeluarkan PLN. Sampai 2025. 2030. Sampai 2030. Ya. Sampai 2030. Nah, itu untuk apa aja? Untuk terutama yang paling besar adalah meretirement, artinya memensiunkan PLTU itu. 148 miliar US dollar. Itu ekivalennya 2.000 triliun rupiah. Halo? Ya, 2.000 triliun rupiah itu, Mas Eko. Ya. Berapa? Hampir 2.000 triliun rupiah itu. Iya. Oke. Tahan situ, saya tanya Pak Iman dulu kalau gitu. Waduh, 2.000 triliun rupiah, Pak Iman. Sampai 2030, dan kemudian kalau 500 artinya ya 7.500 triliun sampai 2060. Separuh GDP itu. Betul. Itu gimana cara memenuhi itu? Kan memang ada 49, tapi kan bantuan internasional juga nggak free kan? Gimana kita bisa mengamankan ini? Ya, begini, Kang Hardy. Jadi, itu sangat tergantung pada strategi
energi nasional ya. Gitu. Ya. Kita saat ini masih memandang satu bahwa energi baru dan terbarukan itu mahal. Ya, mahal. Ya, oke. Dua, bahwa energi baru dan terbarukan itu sesuatu yang apa ya? Kalau dalam bahasa sederhananya adalah energi baru dan terbarukan itu apa? Investment, ya, investmentnya itu kan harus ada trade off-nya ya, ada trade off antara ekonomi dan lingkungan, kira-kira begitu loh. Iya, iya, iya. Kepentingan ekonomi dan lingkungan, ya. Nah, kita harus mencari bauran energi di mana keduanya itu bisa kita hilangkan. Artinya apa? Artinya kita harus mengadopsi atau mengembangkan teknologi di mana satu, tidak ada trade off antara ekonomi dan lingkungan, dan kedua, investment cost-nya murah. Emang ada, Bang? Ya sebetulnya kalau mau diriset, ya kalau mau diriset dengan baik, banyak sekali potensi energi baru dan terbarukan ini di Indonesia yang memenuhi kriteria seperti itu. Oh ya? Ya, oke. Misalnya apa? Contohnya begini, ya. Contohnya begini. Kalau kita betul-betul melakukan riset dengan baik, ya, riset dengan baik, kan jumlah selat yang ada di Indonesia itu merupakan selat terbanyak di dunia. Ya, oke. Dari Malaka, Sunda, Karimata, ya betul lah, Karimata, ya. Bali. Selat itu adalah rata-rata memiliki arus yang jauh lebih kuat dibandingkan perairan terbuka. Ya, ini hukum sederhana aja, ya kan, hukum fisika sederhana. Nah, dia begitu memasuki sebuah celah, ya. Gitu. Dan kedua, memiliki sifat arus air itu bisa kita prediksi. Karena ada regularitas. Regularitas itu apa? Ya, gitu. Nah, kalau kita mengembangkan teknologi ke arah itu, ya, mestinya sih ini lebih murah dibandingkan energi angin maupun energi matahari. Teorinya ya, teorinya. Nah, dan kita yang perlu kita upayakan adalah sekarang bagaimana kita melakukan riset yang jauh lebih dalam, ya, tentang potensi ini, ya, karena sejauh yang saya ketahui, riset ke arah ini kita masih belum serius, ya. Riset ke arah ini masih belum serius. Nah, risetnya dengan tujuan apa? Yaitu mengurangi ongkos. Jadi harus spesifik, ya, mencari teknologi yang memang murah untuk energi terbarukan ini, ya, gitu. Nah, jadi kalau bisa 148 miliar dolar itu, Kang Iman menduga ini tidak men-cover riset-riset serius soal itu. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu gitu. Ininya konstelasinya seperti apa. Tapi kan hal-hal seperti ini kan seharusnya menjadi prioritas di benak para pemimpin kita, termasuk di dalamnya adalah di dalam PLN, ya. Jangan sampai kemudian kita menjebak diri sendiri dalam masalah financing, karena sangat mahal. Apa risikonya? Maksudnya menjebak diri sendiri dalam soal financing? Kan begini loh, setiap kita punya uang itu kan ada alternatif lain yang jauh lebih efisien, ya enggak? Ada alternatif lain yang jauh lebih bermanfaat. Setiap kita punya uang, ya enggak? Nah, kalau kita terburu-buru mengeksekusi sesuatu yang
mahal di depan, ya. Padahal kemudian kita tahu di belakang kemudian ada teknologi yang jauh lebih murah, ya enggak? Maka kita akan terbebani oleh beban sejarah, ya kan? Akibatnya apa? Tarif listrik mesti kita naikkan dan lain-lain, kan gitu. Nah ini hal-hal seperti ini tolong dibuat mapping yang sangat serius, ya, sangat serius. Karena terus terang kita dalam teknologi energi baru dan terbarukan ini masih jauh ketinggalan, ya kan? Contohnya peran teknologi sekarang ya. Kalau dulu solar cell itu, ya kalau nggak salah investment cost-nya per megawatt kalau nggak salah ya, itu bisa iya per kilo atau per megawatt, ya kan, itu relatif sekarang tuh sudah 1/10 atau mungkin 1/20 dari 10 tahun yang lalu, ya kan. Teknologi ini menjadi jauh lebih murah karena apa? Karena Cina mengembangkan teknologi ini, ya, dengan secara masif. Tetapi tentunya masih ada satu hambatan dengan solar cell ini, karena dia requirement-nya adalah harus disimpan. Baterai ya? Ya enggak? Kalau tidak disimpan memang murah. Begitu dihasilkan, dipastru entah ke jaringan PLN atau enggak, ya kan, gitu loh. Dipakai langsung, itu murah. Tetapi kalau harus disimpan dalam baterai, nah ini terobosan baru dalam teknologi penyimpanannya kan belum terjadi, ya enggak, belum terjadi. Coba Anda lihat kalau sudah terjadi, tentunya harga handphone itu kan relatif murah, karena komponen termahal dalam handphone itu sebetulnya adalah baterai, bukan yang lain, ya kan, bukan yang lain. Nah ini kita harus secara serius memikirkan resources apa yang kita miliki, kemudian energy mix yang kita petakan, proyeksikan sampai 2060 itu merupakan energy mix yang betul-betul satu ramah lingkungan dan kedua murah. Tanpa itu saya kira kita akan terjebak dalam apa yang disebut yaitu beban financing itu. Ya, over financing, tetapi tidak perlu sebetulnya. Ya enggak? Ya. Jadi nanti kita akan terbebani oleh keputusan-keputusan yang secara serampangan menimbulkan ongkos yang terlalu mahal di kemudian hari. Kira-kira begitu. Ya, gimana tuh Pak Eko? Karena ya memang agak-agak ngeri juga gitu melihat angka-angka yang 148 miliar US dollar sampai 2030 capex yang akan disiapkan. Sementara kan PLN sendiri masih terbebani dengan beban utang sebelumnya, dan pembangkit yang selama ini digunakan PLN akan dinonaktifkan nanti, padahal itu aja dibikin dengan biaya yang sangat mahal juga sebelumnya. Ini bagaimana kita memastikan bahwa kita bisa melewati scrimmage ini dengan lebih aman lah. Ya itu yang kemudian kita sudah memikirkan itu, dan roadmap-nya termasuk kemudian juga mekanisme atau skema dari pembiayaannya. Nah di Glasgow kemarin ada satu signing MOU dengan IDB ya, dengan IDB. Nah itu tidak hanya Indonesia tapi juga Vietnam dan Filipina. Nah, mereka sudah menyetujui semacam energy transition mekanisme. Ya, mekanisme. Jadi mekanisme transisinya. Nah, kira-kira bayangannya begini, itu semacam blended ya. Sama ketika kita mau pindah ke ibu kota. Nah, itu kan ada pembiayaan yang dibiayai melalui misalnya atau kantor-kantor pemerintah atau BUMN yang ada di sini akan pindah ke sana, kemudian yang di sini
dilepas gitu, dijual, artinya dijual uangnya untuk biaya ke sana. Nah, sistem mekanisme ini adalah dalam tahap transisi tadi retirement PLTU, ya misalnya untuk tahapan sampai 2025 itu kan ada PLTU sekitar 1,1 giga, artinya itu ada 10.000 mega yang harus dipensiunkan. Nah, itu yang dipensiunkan artinya apa? Bahwa mereka ini masih bisa dipergunakan sehingga kemudian itu bisa dilepas ke swasta. Nah, tentu swasta perlu dukungan financingnya. Nah, itu yang kemudian diambilkan dari IDB siap untuk kemudian membackup itu. Kira-kira itu mekanismenya nanti. Nah, keuangan inilah yang kemudian bisa dipakai oleh PLN untuk kemudian membuat pembangkit yang digenerate dari energi terbarukan. Ya. Nah, ini salah satu mekanisme yang kemarin saya ikuti dari signing MOU. Tapi memilih jenis energi terbarukannya sendiri, pertimbangannya apa saja, Mas Eko? Memilihnya? Ya. Nah, tentu ada dasarnya kan. RUPTL, kalau PLN pasti RUPTL kan. Kan ada perencanaannya yang sudah. Betul. Ya, itu kan tadi Pak Iman saya mengatakan ya energi apa itu arus selat itu yang bisa lebih dimanfaatkan. Itu bagaimana gitu PLN kemudian memutuskan ini panel surya gitu yang dipakai? Ya, itu PLN kan kemudian akan berjalan sesuai dengan rencana penyediaan listrik yang sudah RPTA itu di tingkat di atasnya itu ya, pemerintah, Dewan Energi. Itu regulatornya. Gitu. Ya, itu kan kemudian makanya kemudian sekarang RUPTL terbaru untuk 10 tahun itu kan kapasitas EBT-nya itu dinaikkan ya. Itu hampir 52%. Sekarang ya, dan kebanyakan dengan tenaga surya. Ya, tenaga surya, tenaga air juga, PLTA juga. Cuma saya belum lihat sampai sedetail misalnya kapasitasnya berapa mega, kemudian surya berapa mega. Tapi yang ingin saya tanya saya challenge tadi dari Mas Imam tadi bahwa memang betul harus ada semacam strategi itu ya. Misalnya pemerintah saat ini yang Cirata itu, kemudian Jati Gede, itu sebenarnya bisa jadi satu percontohan. Jadi misalnya di Cirata itu kan floating, yang sekarang ini dengan Masdar, kerjasama dengan, itu cukup lumayan besar, 150 mega. Nah, itu kan surya. Tetapi sebetulnya sebelumnya juga di situ ada PLTA, di Waduk itu. Jadi ini danau ditutupi oleh panel surya. Betul. Nah, padahal panel surya itu biasa kalau kemudian kita ingin membangun sendiri, itu kan butuh lahan yang besar. Butuh lapangan, ya. Lapangan sehingga non teknisnya itu lebih banyak masalahnya gitu loh. Karena harus ada pembebasan dan sebagainya. Tapi ini kemudian menumpang di atas danau itu. Yang sebetulnya danaunya juga sudah bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga air. Ya selain pengairan, urusan PU kan. Nah, itu kemudian floatingnya di atasnya ada energi surya. Nah, sama aja di Jati Gede ini akan ada PLTA. Nah, artinya apa? Di atasnya lagi kemungkinan masih ada peluang bisa dipakai untuk panel surya. Nah, hal-hal itu yang saya kira memang butuh dan itu teknologinya sudah bisa dilakukan dengan jalan floating tadi. Nah, untuk ke arah misalnya tadi betul itu salah satu potensi renewable lintasan dan sebagainya itu betul. Tapi sampai hari ini menurut saya di Indonesia memang risetnya masih belum banyak dilakukan. Tapi yang untuk panel surya, kalau air itu sudah sejak zaman Belanda tadi. Nah, kalau air ya. Sejak zaman Belanda kira-kira. Tapi satu yang paling penting betul bahwa teknologi itu sekarang ini memang masih menjadi kendala, tetapi kita bukan tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan makin kesini akan makin murah gitu. Nah, data dari internasional energi
Asosiasi Energi Internasional itu memang dalam outlook-nya 2021 itu menunjukkan bahwa pertumbuhan di internasional untuk energi terbarukan cukup naik ya, sampai 12%. Artinya sebenarnya ini di pasar energi ya, apalagi kemudian dengan keputusan Glasgow ini kan sebenarnya kayak menetapkan gitu bahwa negara-negara kalau G20 sudah jelas mereka tidak akan membiayai, ya, tidak akan membiayai pembangkit batu bara. Nah, artinya apa? Kemudian negara-negara yang lain, sindikasi perbankan di beberapa negara juga begitu. Nah, artinya ini ke depan memang banyak negara memang didorong untuk ke sana karena memang listrik saya kira menyumbang cukup besar untuk emisi karbon. Oleh karena itu salah satu strategi untuk penurunan emisi ya memang kemudian salah satunya ya selain hutan itu adalah energi kelistrikan untuk bisa menjauh dari energi kotor tadi, apa batu bara kira-kira gitu. Oke. Tapi bagaimana kemampuan PLN sendiri dalam mengatasi pembiayaan ini ke depannya, Pak Eko? Karena kan paling tidak di awal ini pasti akan masih sangat mahal gitu biaya itu. Betul. Apakah nanti akan ke APBN lagi atau menaikkan tarif atau bagaimana? Nah, itu batu bara jelas. Ada konsekuensinya, Mas, dari transisi ini dengan financing yang semacam itu. Memang ada peningkatan di biaya produksi dan itu pasti akibatnya peningkatan pada biaya per kWh-nya. Itu yang dalam catatan PLN misalnya kemarin yang disampaikan itu ada sekitar sebesar 3,3 sen dolar per kWh. Itu udah secara keseluruhan jadinya ya? Ya, secara keseluruhan. Kenaikan 3,3 sen dolar per kWh. Ya. 3,3 sen, artinya ya sekitar 5.000 perak. Ya, kira-kira begitu. Karena sekarang ini kalau untuk harga batu bara aja ya, yang batu bara kan cuma 1.200. Nah, kalau dihitung persennya kan per kWh-nya memang ada yang 4 sen, tapi ada juga yang sekitar teknologinya masih agak rendah atau yang sering disebut dengan subcritical, PLTU subcritical itu sekitar 6-7 sen. Jadi bisa setengahnya itu. Gitu. Nah, itulah yang kemudian artinya apa? Dalam transisi ini kita membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, PLN ya maksudnya. Kebijakan pemerintah. Ya, untuk ini. Artinya kan? Kebijakan fiskalnya, subsidinya. Ya, pasti itu. Oke. Jadi Pak Iman, konsekuensinya lumayan juga dong, biaya energi naik ini. Ekonomi gimana dong itu? Jadi begini, walaupun dengan subsidi, ya kan, problematika dasarnya kan tidak terpecahkan. Ya. Problematika dasarnya adalah energi baru dan terbarukan ini atau renewable energy, ya kan, itu merupakan alternatif energi yang sampai hari ini masih dipandang relatif lebih mahal dibandingkan pembangkitan melalui energi fosil, ya kan. Mungkin terkecuali energi air ya, itu yang relatif murah, ya kan, dengan bendungan dan lain-lain kan kita ongkos pembangkitannya masih relatif yang termurah loh sampai saat ini, ya kan. Tapi kan tidak mungkin kita membangun pembangkit listrik itu semuanya berdasarkan bendungan air, ya kan gitu. Ya. Tidak mungkin lah ya. Nah, karena itu kita mesti memikirkan dengan secara serius ya untuk memecahkan masalah trade off ini, kan? Karena eventually kalau trade off ini tidak kita pecahkan, either we have
to impose higher tarif, atau ya sama aja sebetulnya, atau kita harus meminta subsidi kepada pemerintah. Yang uangnya juga ada biaya energi yang meningkat yang bisa mengurangi untuk yang lain gitu. Ya kan gitu. Nah, dalam konteks seperti ini saya meng-urge sekali kepada PLN dan pemerintah untuk sekarang jauh lebih aktif dalam melakukan riset, ya, dalam melakukan riset untuk energi baru dan terbarukan. Dan riset ini punya implikasi jangka panjang yang jauh lebih solutif dibandingkan taruhlah sekarang kita memikirkan untuk memenuhi target dari komitmen kita tentang lingkungan. Selama ini gini aja teori sederhananya ya, selama teknologi itu masih mahal, teknologi di bidang energi baru dan terbarukan itu ya kan masih mahal, maka hanya ada dua skenario, ya kan. Satu, untuk investmentnya semua pemerintah, ya enggak. Dua, bisa melibatkan swasta, ya kan, dan biasanya swasta besar, tapi dengan subsidi, ya kan. Cuman dua itu aja yang bisa dilakukan, ya kan. Nggak mungkin swasta dengan secara sukarela melakukan investasi, ya, secara membabi buta tanpa memperhitungkan apakah investasinya itu akan kembali atau tidak, ya enggak tuh. Nah, karena itu kalau kita memposisikan diri atau pemerintah memposisikan diri sebagai taruhlah yang akan membuat inovasi, ya, membuat inovasi yang membuat teknologi di bidang pembangkitan listrik yang hijau dan jauh lebih murah, maka ya kita nggak usah pikir misalkan PLN harus menyediakan segini ya kan. Eventually swasta akan masuk. Iya. Kalau memang sudah clear. Masuk dan PLN tinggal menampung aja sebagai untuk transmisinya, ya kan gitu. Ya. Nah, ini saya kira kita harus sekarang mulai sangat serius, bukan serius aja. Bisa dibantu nggak kira-kira dampak atau risikonya terhadap ekonomi, paling nggak secara makro gitu dari? Ya kan gini. Kalau kita mempunyai energi mix yang lebih hijau dan lebih murah, itu kan competitiveness ekonomi kita menjadi naik. Ya, kalau itu betul. Ya enggak? Competitiveness. Tapi kalau hijau saja terus mahal, kan competitiveness kita hilang. Ya enggak? Nah, inilah yang harus dipecahkan oleh kita bersama. Ya, risiko dia akan mendorong inflasi, menahan pertumbuhan itu terbuka kalau gitu kan? Banyak rentetannya. Jadi energi policy kita kan memang harus memikirkan banyak hal. Ingat loh, ekonomi itu ya hanya berjalan dengan energi. Oh ya. Ya kan, semua jenis aktivitas ekonomi terbebani oleh harga energi. Itu prinsip dasar, ya kan? Itu dia mahal. Begitu dia mahal ya sudah, ya enggak. Semua menjadi mahal karena semua aktivitas ini perlu energi, ya enggak. Termasuk di dalamnya misalkan pertanian dan lain-lain yang dipandang tidak perlu energi, padahal di dalamnya banyak sekali komponen yang membutuhkan energi. Iyalah, ya kan gitu. Pabrik pupuk kalau nggak dikasih setrum ya wassalam ya. Ya bukan hanya strom, ya kan, membuat pupuk itu juga kan harus dari energi fosil, ya kan, dari gas, ya kan, dan lain-lain gitu loh. Nah, ini saya sangat menitipkan ke Mas Eko dan kawan-kawan untuk
mendorong supaya Kementerian SDM plus PLN ya kan itu sekarang jauh lebih serius memikirkan implikasi jangka panjang dari keputusan yang kita buat yang seolah-olah kemudian lebih berorientasi pada memenuhi kesepakatan ya kan internasional yang memang kita harus hargai, tetapi di lain pihak kemudian kita tidak memikirkan implikasi jangka panjangnya terhadap perekonomian ya kan. Saya justru ingin agar situasi ini kemudian terpecahkan, yaitu ya kita mulai memikirkan energi mix yang paling murah, lebih murah, ya kan, yang lebih murah untuk kemudian tidak ada lagi trade off, ya kan, antara biaya energi atau hijau tidaknya energi dengan dengan ongkos perekonomian, kira-kira begitu. Oke. Baik Mas Eko, karena mungkin ada yang dikhawatirkan adalah ini khawatirnya ini mengejar target 2025 aja nih, yang penting bisa naik jadi 23% energi terbarukannya. Tapi seolah-olah dengan segala macam biaya, any cost, dipenuhi. Ada kekhawatiran semacam itu, apakah itu sudah dipertimbangkan juga? Baik. Iya pasti kan, pasti ada pertimbangan itu. Dan kemarin misalnya saya menulis di Kompas itu, dari beberapa kajian yang saya baca, terutama dengan krisis energi ini ya, di Eropa, di Inggris, di Cina, itu jelas bahwa transisi yang terlalu cepat juga akan berbahaya ya, dan kemudian keandalan listriknya ya, dan kemudian ketahanan energinya goyah kan sekarang. Batu bara pula akhirnya kan Inggris. Ya, dan akhirnya Inggris pun juga kembali ke energi panas mereka. Ya. Cina juga begitu, yang sudah mentargetkan ke 2050, kemarin di Glasgow dia turun lagi ke 2060 gitu. Nah itu kira-kira semacam kita harus belajar lah dari itu. Nah betul tadi saya kira saya setuju energi mix itu menjadi penting. Dalam kerangka itu memang PLN juga tadi tidak, ini kan satu hal, satu strategi untuk memberhentikan, memensiunkan PLTU dan sebagainya. Tapi juga melakukan upaya-upaya untuk energi mix, misalnya co-firing ya. Nah co-firing itu bahwa PLTU ini dengan sistem yang mesin yang mungkin yang terbaru, dia bisa mengkombinasikan dengan biomas. Jadi pellet ya, pellet yang kemudian bisa di mix dengan boiler mereka. Nah itu kemudian ada penurunan emisi yang lumayan lah. Nah hal-hal semacam itu juga dilakukan. Di satu sisi kemudian misalnya karena pellet ini dari kayu, nah ini juga bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan untuk kemudian bisa istilahnya bekerja untuk membuat palet kayu yang dibutuhkan oleh PLTU, kira-kira itu. Dan itu sudah berjalan nih proses yang pembuatan energi mix yang semacam itu. Oke. Nah lalu PLTU yang dipensiunkan tuh nasibnya gimana? Kenapa? PLTU yang dipensiunkan ini? Ada masanya, Mas. Ada masanya. Jadi ada masanya. Jadi misalnya baik yang dari dari swasta atau kemudian yang dari PLN, kan swasta juga ada sistemnya kan kayak BOT itu ya. Kalau misalnya 40 tahun mereka harus kemudian dikembalikan artinya menjadi milik PLN. Nah, itu kan investasi sebetulnya. Nah, investasi ini kemudian akan bisa dalam skema dengan IDB itulah yang kemudian juga bisa ditransfer ke monetisasi lah istilahnya, diuangkan untuk kemudian dibuat capex untuk pembangunan PLTU. Kira-kira si pembangkitnya nanti akan jadi apa gitu?
teknologinya, lahan dan lain sebagainya? Ya bisa dengan apa? Artinya begini, bahwa itu CAPEX itu bisa dipakai untuk pembangkit yang digenerate melalui energi terbarukan. Apakah itu dari surya, apakah itu dari PLTA, atau kemudian dari apa? Tadi kalau penelitiannya sudah dari air laut dan sebagainya. Itu kira-kira apanya. Nah, tapi kan kita punya banyak batu bara itu loh, Mas. Masa nggak Iya, bisa dilakukan dengan batu bara yang begitu banyak di kita ini? potensinya masih 60 tahun loh batu bara. Potensi kita. Iya. Tapi masa harus itu satu hal ya, betul. Kalau kita mau diskusi ini, itu satu hal. Karena potensi batu bara kita masih 60 tahun. Dan per hari ini misalnya produksi batu bara kita kan per tahun hampir 600-an lebih lah, 600-an juta ton ya. Karena kebutuhan realnya produksinya kan 560-an yang ditetapkan. Tapi karena ada kenaikan, kemudian kemarin ada peningkatan tambahan sekitar 75 ton. Jadi sekitar 600 lebih lah. Dan itu masih 60 tahun. Artinya kembali lagi tadi, bahwa ini juga akan bersentuhan dengan sistem ekonomi kita. Meskipun kontribusi batu bara kalau tidak salah secara nasional memang tidak besar. 23 ya? Enggak, 2-3% dari ke PDB. Ya. Bukan 23, tapi enggak, dari ini mix energi sekarang. Ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi nasional itu mungkin tidak akan terlalu besar karena hanya 2-3% kontribusinya terhadap PDB. Tetapi kalau ke daerah, ke PDRB-nya itu yang bisa misalnya Kalimantan Timur, Kalimantan ini bisa hampir 90%. Artinya apa? Kalau ini sudah mereka artinya ini satu persoalan sendiri gitu untuk memikirkan semacam jalan keluarnya untuk batu bara ini. Apakah sekarang proses hilirisasi misalnya batu bara juga sudah berjalan maksimal? Ini kan juga pertanyaan. Artinya untuk memanfaatkan batu bara selain digunakan untuk pembangkitan gitu. Nah ini satu persoalan juga. Karena kita batu bara itu ada di kita. Iya. Kita produksi batu bara terbesar juga. Iya gitu kan, jadinya sayang juga itu ada sumber energi murah ya memang masih dianggap sebagai energi yang tidak bersih. Tapi kan kalau untuk mengejar pertumbuhan ya lumayan juga gitu untuk menggenjot itu kan bisa lebih murah dan lebih. Nah itu satu persoalan. Ya. Nah Pak Iman, jalan tengahnya gimana kalau untuk soal yang pembangkit lama PLN lalu kemudian energi primernya batu baranya? Kan tadi sama Mas Eko ya sudah disebutkan lah ya, ada jalan tengahnya, salah satunya ya kan, bagaimana supaya penggunaan PLTU batubara ya, PLTU batubara itu kemudian disusupkanlah satu ya kan, jangan dari batubara saja ya kan, tetapi juga dari pelet kayu. Ya kan, itu sampah, kan sampah jadikan pelet. Iya sampah apa ya kan yang dijadikan pelet ya kan, biomass lah ya, dari biomass. Dan kalau saya hitung justru potensi biomass ini jauh lebih besar dibandingkan batubara. Paham ya? Oke. Ya, jadi tanpa harus mengubah teknologinya. Oh iya. Kan? Energi primernya ya. Iya. Mengubah teknologi ininya, pembangkitannya ya. Ini kan tenaga uap, ya kan? Itu yang kita siapkan kan bahan bakarnya, ya kan? Untuk membuat uap, ya kan? Kita substitusi saja, ya. Apakah sebagian atau seluruhnya dengan yang lebih environmentally friendly, yaitu dari bahan bakar sampah, kayu dan lain-lain. Ya, intinya adalah kita mengejar target yang lebih friendly itu dengan cara yang lebih soft, ya, dengan cara yang lebih soft. Kedua, tentunya pembangkit
lama yang berbasis bahan bakar batu bara ini kan kita harus kurangi emisinya, ya enggak? Dan sekarang kan teknologi untuk itu kan relatif tersedia, ya enggak? Untuk apa istilahnya mengurangi jumlah karbon yang diemisikan, ya kan gitu. Sudah tersedia. Mau apa supercritical lah, apalah terserah lah ya bahasanya. Tetapi intinya itu adalah lebih menginternalize karbon yang dibuang ke udara. Ya, misalkan tidak lagi ada pembuangan karbon itu ke udara, ya kan? Kita capture, kita ambil karbonnya dan kita manfaatkan karbon itu untuk apa? Kan banyak yang butuh karbon ini banyak, ya kan? Sementara kita tetap kita bakar batu bara, ya kan? Karbonnya kita capture. Jadi kita cegat di ujungnya ya? Iyalah, kira-kira begitu kan. Banyak yang butuh karbon. Tanya saja ke Mas Eko, pasti tahu lah, ya kan? Yang butuh karbon siapa aja, termasuk Coca-Cola juga butuh karbon. Ingat minuman berkarbonasi kan karbon. Iya, karbon. Kira-kira begitu ya. Itu skenario yang jauh lebih visible lah ya, jauh lebih visible. Dan saya kira itu sudah ada dalam pikirannya teman-teman di PLN lah ya. Cuman yang baru-baru ini ya kan, yang sangat potensial di Indonesia ya tolonglah ini risetnya ditingkatkan lagi, dimaksimalkan benar-benar, karena potensinya jauh lebih besar dibandingkan energi apapun ya, yaitu teknologi arus bawah, bukan arus atas ya, arus bawah laut. Ya, pembangkitnya kita letakkan di bawah, di dasar laut sebetulnya, ya kan, di dasar laut, tidak mengganggu traffic di laut karena dia berada di bawah, ya enggak, tidak usah bikin bendungan juga karena arusnya bolak-balik siang malam, ya kan. Kalau siang ke selatan misalkan, malamnya ke utara, ya kan. Tinggal ini hitung-hitungan aja sebetulnya yang perlu kita kita lakukan, ya kan, serta desain teknologinya. Nah, ini sangat perlu keseriusan untuk ini, karena teknologi seperti ini kan tidak hanya ide dasarnya ya, tetapi sangat geografik spesifik. Ya. Tidak semua negara bisa itu ya. Tidak semua negara bisa itu, dan ingat, setiap lokasi perlu desain khusus. Yang harus kita kuasai. Kalau Anda pakai teknologinya dari Inggris, ya kan, atau dari Belanda, ya kan, tetap akan mahal. Karena apa? Tidak fit dengan taruhlah misalkan di Selat Bali. Ini geografik spesifik. Jadi kemampuan kita adalah merancang teknologi yang sangat spesifik terhadap kondisi geografisnya. Itulah yang kita perlukan. Makanya risetnya harus benar-benar, ya, nggak kemudian istilahnya oke, ada teknologinya lah, memang sudah ada, ya kan, di Belanda, di Inggris sudah ada, tapi kan itu teknologi mereka tanpa kita melakukan untuk laut di sana ya. Kira-kira begitu message saya, Mas Eko. Oke. Baik. Nah, Mas Eko, dengan segala macam problem itu tadi, kira-kira tantangan yang bisa dari PLN ini sekarang apa saja, dan strategi itu bagaimana itu untuk bisa memenuhi itu semua? Ya, tantangannya tentu satu tadi soal capex jelas ya. Ya. Kemudian di satu sisi kan kita juga dihadapkan sekarang ini dengan over capacity. Oversupply. Nah, khususnya untuk daerah-daerah Jawa, Bali, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di tengah oversupply kayak begini, overcapacity kayak gini kan tentu kita harus menciptakan great demand kan, untuk bisa memasarkan. Karena kalau enggak akan sama aja,
kita sebenarnya membakar. Kita bakar semua tapi nggak dapat apa-apa. Karena kita kan membelinya take or pay. Iya. Dari swasta. Harus dibayar. Harus dibayar. Bukan pas butuh kemudian kita bayar. Pesan nggak bisa. Itu saya kira satu tantangan besar. Sehingga kemudian itu yang juga semacam kita ini dalam beberapa tahun kan kayak gamang untuk. Iya. Nah itu. Karena di tengah itu, tapi kita untuk melakukan untuk strategi untuk mengurangi over capacity ini kan kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan demand listrik ini, strategi meningkatkan demand listrik ini. Banyak caranya lah untuk memasarkannya. Nah, misalnya satu sisi yang kemarin ini jarang dilakukan adalah dengan program electrifying agriculture. Jadi kita lebih aktif menciptakan demand itu dengan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi petani, kemudian juga gapoktan, nelayan dan sebagainya, untuk mereka beralih ke listrik dari solar biasanya. Nah, solar ini kan selain mahal juga emisinya lebih tinggi ya. Ya. Ini satu transisi sendiri sebenarnya. Kita bisa efisiensi. Meskipun listriknya masih dari batu bara kira-kira, tapi elektrifikasi di sektor perikanan, sektor pertanian, perkebunan, ini saya kira satu langkah maju ya. Selain kemudian ada efisiensi yang PLN bikinin cold storage di mana-mana gitu. Kalau sifatnya bukan cold storage, tapi kebutuhan mereka petani ini dengan misalnya kalau sawah mereka dengan dengan gilingan solar dan sebagainya, ini jaringannya kemudian kita harus sampaikan ke sana. Nah, itu salah satu, dan itu cukup besar, setahun bisa meningkatkan hampir 3 triliun untuk pemasaran itu. Satu sektor ya, program electrifying agriculture. Nah, belum program-program yang lain lah. Tapi intinya sebetulnya untuk mempercepat ini juga langkah penciptaan ekosistem percepatan ke elektrifikasi ya, itu harus memang perlu dipercepat oleh pemerintah. Misalnya soal penggunaan mobil listrik, ini tentu akan cukup penting untuk mengurangi over capacity tadi. Karena apa? Karena SPKLU-nya juga bisa berjalan, atau istilahnya pom bensin listriknya itu, karena mereka harus cas listrik itu. Dan kemudian pada malam hari, ketika kemudian beban itu turun, nah itu kan bisa digunakan untuk ngecas juga. Sehingga kemudian saat ini berapa sih, Mas, over capacity? Jawa Bali hampir 10 giga lah kira-kira. 10.000 lebih. Itu hanya untuk Jawa Bali ya. Sementara nanti terbarukan segitu juga. Kenapa? Nanti terbarukan nambahnya segitu juga. Belum, kita belum lihat. Nggak, di 2025 nanti. 2025? Ya. Ada yang retirement kan? Ada yang retirement. Betul. Tapi sebesar itu juga kan kurang lebih energi terbarukan di 2025? Enggak, malah justru kemudian kalau lihat skemanya, kan ada retirement 2025 itu hampir 1,1 giga. Jadi hampir sama dengan over capacity di setingkat ya. Over capacity di Jawa Bali. Sistem kelistrikan Jawa Bali yang over capacity-nya ya sekitar 1,1 lebih lah, 1 giga lebih. Wow. Jadi butuhnya dukungan apa nih PLN kalau sudah begini nih Pak Mas Eko nih? Itu satu percepatan untuk misalnya mobil listrik, itu akan sangat membantu PLN nantinya. Oke. Pemerintah mendorong percepatan mobil listrik. Ya, dan ini kan lalu kemudian bagaimana mendorong penggilingan dan lain sebagainya menggunakan listrik. Pertanian. Ya. Nelayan. Ya, elektrifikasi, intinya elektrifikasi. Dan itu juga sejalan ya, sebenarnya sejalan secara nasional untuk kemudian penurunan emisi ya. Misalnya di sektor transportasi itu kan menyumbang besar sekali ya, hampir 14% secara global untuk karbon. Karbon. Nah, kalau kemudian itu terjadi elektrifikasi di jalan,
ya, atau istilahnya melistriki jalan raya, transportasinya dengan berbasis listrik, tentu kemudian di satu sisi juga akan mengurangi emisi karbon kita. Tapi di satu sisi juga listrik kita akan tersalurkan lebih banyak. Kira-kira itu. Ya, meskipun itu problemnya sama seperti Pak Iman bilang, yang paling mahalnya di baterainya juga. Kalau mobil listrik kan sisanya ya jaringan semua selain baterai. Ya. Nah, jadi begini, kalau taruh gini ya, kita kan nggak bisa mendorong penggunaan teknologi baru selama teknologi itu mahal. Itu first principle, ya kan? Ya. Prinsip pertama. Ya terbukti dengan minat mobil listrik kan, yang masih rendah. Ya enggak? Kenapa rendah? Karena terlalu mahal. Ya terlalu mahal, oke, tapi kalau praktis mungkin ini juga orang membelinya gengsinya nanti. Tapi ya praktis juga. Ya, makanya kan kemudian Tesla itu punya strategi yang sangat unik. Dia mengembangkan mobil listriknya untuk kepentingan speed. Ya enggak? Bukan untuk mobil yang biasa. Bukan untuk mobil yang biasa. Ya kan? Jadi harus dibikin mahal. Iya, kalau mobil balap, ya kan? Kalau mobil yang yang didesain untuk kecepatan tinggi, ya kan? Tentunya punya alasan untuk mahal. Ya nggak bisa misalkan kita berharap untuk sekarang ya, sekarang mohon maaf nih ya. Semua orang yang beli Avanza itu akan beralih ke mobil listrik. Ya nggak? Daya belinya nggak mensupport, daya belinya nggak mensupport. Kemudian akan ada orang bilang ya udah disubsidi aja, emangnya kebutuhan dasar. Bukan hanya itu. Terus yang kita perhatikan cuma orang yang bermobil doang, ya nggak? Iya, makanya itu. Ya nggak. Jadi kembali ke isu-isu lama, seperti misalkan kita mensubsidi BBM, ya kan? Padahal yang menikmati adalah orang-orang yang berkendaraan, gitu loh. Nah ini kan hal seperti ini perlu pemikiran-pemikiran yang jauh lebih secara filosofi ya harus ajak dulu ya, ajak dulu sehingga kemudian kita tidak juga kemudian berharap untuk mendapatkan solusi yang sangat cepat. Ya, yang sangat cepat, tetapi kemudian di dalam prakteknya tidak begitu dalam kenyataannya, ya enggak gitu. Nah, mengenai masalah over capacity atau kelebihan pasokan listrik yang selama ini perlu kita catat ya, bahwa satu, kelebihan pasokan masih jauh lebih baik dibandingkan kekurangan pasokan. Ingat loh, waktu kira-kira 10 tahun yang lalu kita masih biarpot, ya enggak? Ya, elektrifikasi masih 70%. Ya kan, itu sangat mengganggu, buat perekonomian sangat mengganggu. Ya, ya orang mau investasi nggak ada listrik. Ya, nah satu. Dan pada prinsipnya kalau ingin kalau ingin membiarkan investasi itu kita mobilize ya oleh swasta, ya kan, dimobilisasi oleh swasta investasi itu, kita pada prinsipnya harus selalu kelebihan energi, terutama listrik. Ya, jadi jangan sekali-kali berpikir untuk mengequalkan, karena it doesn't make sense from economic point of view. Yang kita perlukan adalah kelebihan pasokan energi, kelebihan pasokan listrik, dan itu harus terjadi setiap saat. Nah, tinggal berapa kelebihannya, ya kan? Kalau masih 10% oke. Ya, tapi kalau udah 25%,
wah itu kacau balau itu. Ya. Hmm. Kelebihan pasokannya. Nah, kalau misalkan menurut hitungan Mas Eko 10%, it can be in 5 years, ya, secara natural itu hilang. Oke. PLN harus berpikir kembali untuk menciptakan Jadi kelebihan pasokan. jangan dilihat sebagai oversupply, tapi sebagai reserve. Iya, sebagai bukan reserve lah, itu that is the cost for inviting investment. Oh, iya, Itu iya. ongkos Untuk memastikan bahwa investasi itu bisa selalu berlanjut terjadi. terus. Karena kalau Anda kekurangan pasokan listrik, investasi hilang. Dan lama itu hilangnya. Ya pokoknya nggak akan balik-balik lagi ke Indonesia. Oke. Ya, ingat loh, 10 tahun yang lalu kita masih bicara mengenai biarpet dan lain-lain. Dan itu teman-teman di daerah itu nggak bisa mengencourage investment, nggak bisa. Nggak bisa, paling bisa ya cuma beli genset, dia paling langkah yang bisa lakukan. Iya, dan mahal. Mahal. Ya kan, jadi kalau saya justru appreciate ya kelebihan pasokan ini selama itu kurang tidak lebih dari 10% lah ya. Tidak lebih dari 10% kebutuhan. Kira-kira saya tanya Mas Eko terakhir deh, Mas. Itu kalau targetnya nggak tercapai, kira-kira nggak apa-apa kan, Mas? Ya, mundur-mundur dikit gitu. Ya, Bu Sri Mulyani tadi bicara bahwa dengan investasi yang mungkin lebih besar, kita akan bisa memajukan malah justru 2040, kira-kira itu. Ini memang target ini kan sangat tergantung dengan investasi. Dengan nilai. Oh, yang 2060 tadi ya, jadi 2040. Iya, 2040 dengan pembiayaan yang sekian miliar dolar, kira-kira begitu. Nah, saya pikir yang 2025 mundur-mundur ke 2030 gitu dikit-dikit. Oh ya, namanya target kan pasti juga misalnya soal rasio elektrifikasi aja, kita kan target 100% untuk tahun besok ini 2022 ini. Nah, kita sudah menghadapi sudah mencapai sekarang 99,4 sekian persen lah, kurang sedikit. Nah, artinya apakah ini nanti tercapai atau tidak? Nah, karena kurang sedikit ini ternyata area yang susah. Gitu loh. Iya, di tengah gunung gitu. Saya ingin menyamakan tadi bahwa ini kan satu timeline, satu target ya, yang bisa juga dipercepat, bisa juga melampaui target itu. Tapi yang jelas bahwa saya ingin ini terakhir ya, karena ini terakhir. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden di Glasgow itu supaya ada inline dengan apa yang nanti menjadi program kebijakan, terutama di sektor kelistrikan. Yang disampaikan adalah janji, dan dalam upaya untuk mencapai target itu kita sudah punya roadmap-nya, kita sudah punya perhitungannya dan sebagainya, termasuk kemudian upaya-upaya yang perlu diberikan oleh pemerintah dukungannya. Nah, tentu ini yang istilahnya kita juga sudah menghitung manajemen risikonya dan sebagainya. Tentu ada faktor-faktor yang mungkin bisa mempercepat, juga bisa memperlambat tadi. Tetapi paling tidak sampai hari ini, sampai tahun ini, di PLN terus berupaya untuk misalnya tadi meningkatkan energi mix, bauran energi kita melalui co-firing, kemudian melalui gasifikasi, dan banyak lagi. Nah, itu yang kita lakukan sambil tetap menjaga keandalan kelistrikan kita. Karena satu hal kita harus belajar bahwa rantai pasok ini menjadi sangat penting di dalam menjaga sistem keandalan listrik. Nah, rantai pasok untuk yang sekarang ini adalah soal batu bara. Dan itu kita paling tidak selama ini kira-kira kan aman-aman saja lah, meskipun ada kadang-kadang keterlambatan, ada iya, tapi paling tidak kemudian kita masih aman-aman saja, paling tidak untuk sampai 60 tahun lagi, karena pasokannya kan masih kira-kira ada itu. Nah, sambil ke situ tentu kemudian kita akan tadi perhitungan keuangan, financing-nya dan sebagainya harus kita pikirkan nanti. Nah, yang paling penting bahwa transisi ini tidak artinya punya dampak pada sistem ekonomi kita,
dan kemudian tidak mengganggu kemandirian dari energi kita. Itu yang menurut saya paling penting. Atau istilahnya tadi Mas Imam apa? Kedaulatan energi ya. Ya, keseimbangan. Ya. Karena semua orang sekarang, semua negara ya, dengan krisis ini kan akhirnya kembali lagi. Termasuk komitmen di Glasgow itu nggak tercapai kan sebetulnya. Betul. Nggak tercapai karena akhirnya kemudian orang berpikir soal nasionalisme kepentingan sendiri. Nah sekarang saya dilanda krisis kok. Harus mikirin lingkungan luar. Iya, saya membakar lagi akhirnya kan. Kayak membakar lagi. Inggris pun begitu. Ya. Begitu. Karena untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan mereka. Kalau enggak, mereka bisa berantakan. Rezimnya juga bisa jatuh juga gitu. Betul. Iman, tutupnya? Ya, sebagai penutup ya. Pada akhirnya ya what matters yang sangat penting itu adalah hukum ekonomi, ya kan? Dan itu kejadian yang terakhir sekarang ini, krisis energi di berbagai negara membuktikan bahwa eventually hukum ekonomi jauh lebih menjadi prioritas, ya enggak? Karena itu dalam mendesain kebijakan taruhlah yang lebih pro lingkungan dan lain-lain, ya kan? Kita memang harus berpikirnya jauh lebih dalam supaya implikasi ekonomi itu tidak adverse, tidak merugikan. Kira-kira message-nya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan Sukuma, terima kasih Mas Eko Sulistyo. Jadi Famer semua ya sudah menjadi kesepakatan internasional, komitmen sejak Paris Agreement silam bahwa memang kita harus bisa menurunkan emisi karbon di atmosfer kita supaya dunia ini, bumi ini bisa lebih lama bertahan. Itu tanggung jawab seluruh negara. Oke, sampai di sana kita sepakat, dan dengan cara itu kita kemudian harus melakukan upaya-upaya pembenahan dalam sistem energi kita. Mix energi dipikirkan betul, dan bagaimana kemudian pasokan energi didapat secara aman, bersih, dan bersifat terbarukan. Itu juga oke. Tapi yang jelas setiap perubahan ada konsekuensinya. Energi adalah faktor yang sangat besar dalam menopang perekonomian. Itu juga yang harus diperhatikan, sehingga kita berharap perubahan pasok energi ini menjadi terbarukan ini bisa menghasilkan keseimbangan lah dalam upaya juga selain menciptakan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kita sebagai negara masih negara berflower, berkembang. Belum negara maju. G20 ya G20 tentu saja G20. Kita memang masuk dalam ranking 14-15 sebagai negara dengan GDP terbesar di dunia, tapi ya status kita kan menengah, masih belum masuk negara maju, dan menengahnya kemarin yang tadinya sudah upper ya turun lagi ke lower. Oke, jadi ya mudah-mudahan setiap pengambil kebijakan bisa bijak untuk bisa melakukan riset yang mendalam dan bisa menciptakan keseimbangan dalam perubahan ini sehingga implikasinya tidak terlalu berat buat masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan Sukuma, terima kasih Pak Eko Sulistyo, terima kasih Famer semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan sebarkan seluruh tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.